Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik semuanya, apa kabar? Pagi Bu. Oke. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Yang semangat, coba Ibu ulangin ya. Apa kabar semuanya? Pagi Bu, alhamdulillah sehat juga. Bagus ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti yang pembelajaran sebelumnya, ada baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan hari ini dengan doa ya. Seperti biasa, Cynthia, ayo pimpin doanya nak. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Cynthia. Itu Ibu mau cek Sigum dulu ya untuk mengecek kehadiran kita. Dina, jaringannya lumayan ya Dina hari ini? Pindah rumah Bu, pindah tempat Bu, di rumah Bude. Oh iya. Tria juga lumayan hari ini jaringannya? Iya Bu, di luar. Oh alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran keseluruhannya, Ibu akan cek kehadiran dulu di sini. Ya, di bagian ini. Sudah absen semuanya? Alhamdulillah sudah. Oke. Baiklah, terima kasih. Kalau yang belum, ya segera setelah selesai Zoom meeting kalian boleh absen. Nah, kita sekarang berada di pertemuan ke-12 sistem sirkulasi darah part 2. Di les ketiga tadi sudah bahas tentang organ dan sistem peredaran darah. Nah, ini video sudah dilihat kan? Sudah ditonton nak? Sudah Bu. Sudah bagus. Kalau sudah ada tagihannya, kamu kerjakan tugas 12 sistem sirkulasi darah part 2. Sudah dikerjakan? Sudah Bu. Oke. Kirim. Ya, tinggal dikirim. Bagus. LKPD jantungnya mana Ibu mau lihat? Yang organ. Oke, bagus. Nah, itu sudah dikerjakan semuanya? Sudah Bu. Bagus, kalau sudah dikerjakan. Jadi nanti Ibu cek di Sigum ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita dengan virtual lab, nah ini kegiatan apa coba? Siapa yang tahu nak? Mengukur tekanan darah. Nah, apakah tujuan dari mengukur tekanan darah? Siapa yang bisa jawab? Mengetahui kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah yang tekanan darah Bu. Iya, untuk mengukur kesehatan jantung. Atau langsung ke LKPD juga boleh. Nah, di Sigum kalian juga bisa download LKPD tentang tekanan darah untuk virtual lab ya. Sudah di-download semuanya LKPD-nya? Coba ditunjukkan nak. Oke, bagus. Ya, oke. Oke, good. LKPD-nya sudah diinikan semua. LKPD-nya sudah di-download semua, ya. Nah, untuk LKPD nih, LKPD tekanan darah. Jadi adapun indikator atau tujuan pembelajarannya boleh dibaca dulu. Via, silakan baca indikator pembelajarannya. Setelah melakukan pembelajaran Discovery Learning dengan virtual lab, siswa dapat mengidentifikasi tekanan darah normal pada manusia. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran Discovery Learning dengan virtual lab untuk mengukur tekanan darah, siswa mampu menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap tekanan darah. Oke, baik. Terima kasih Via, sudah sangat jelas ya. Nah, tujuan kita hari ini adalah kita akan mengidentifikasi tekanan darah. Kalian lihat ini lagi. Oke, ya. Coba ini adalah tadi kegiatan apa ini? Mengukur tekanan darah. Alatnya apa namanya? Sphygmomanometer.
Sphygmomanometer. Ya, betul sekali. Tapi pengucapannya masih ini ya. Sphygmomanometer. Meter. Ya. Atau gampangnya kita bilang adalah tensimeter. Ada tekanan sistol, ada tekanan diastol. Diastol. Ya, tekanan sistol ini normalnya adalah 120 mm Hg. Tekanan diastol 80 mm Hg. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tekanan ini bukan tekakan ya. Tekanan sistol ini, apa yang dimaksud dengan tekanan sistol? Tekanan sistol adalah tekanan ketika jantung memompa darah. Oke, bagus. Karena ini memang sudah dipelajari di modul atau pertemuan les ketiga sebelum kita virtual lab. Coba perhatikan, ini jantung kita. Ini kalau misalnya dibelah jantung kita tuh kayak gini. Ya, ini jantung kita. Nah, di sini kalian bisa lihat ada ventrikel. Ketika darah keluar dari ventrikel kiri melalui katup semilunar aortik, nah ini tekanan darahnya normalnya adalah 120 mm Hg atau kita sebut juga dengan sistol. Ketika ventrikel sudah kosong, relaksasi, tekanan darahnya menurun. Ya, normalnya itu adalah 80 mm Hg, namanya adalah diastol. Diastol. Yes. Sekarang coba kita perhatikan LKPD kita. Di LKPD kalian, ini tekanan darah bukan hanya jantung ya. Kerja jantung dan tekanan darah. Di LKPD sudah Ibu perbaiki, jadi yang sudah Ibu bagi ke kalian sudah dalam bentuk yang terbaik. Oke, dari observasi perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini adalah metode yang umum digunakan untuk menentukan tekanan darah seseorang. Nah, ini tadi ini sudah Ibu jelaskan ya. Tadi pindahkan kemari yang tentang tekanan sistol sama diastol. Problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Data collections. Seperti biasa apa yang harus disiapkan? Kuota internet. Oke. Coba baca dulu virtual story-nya. Virtual story. Ada suatu desa yang bernama Desa Schreiber. Baiklah Ananda semuanya. Ini kita bisa lihat virtual lab kita. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya dulu. Sebelum kita memulai mengumpulkan data melalui virtual lab, yang termasuk kategori tekanan darah normal berapa? Sistol diastolnya? Cynthia? 120/80, Bu. Oke, bagus. 120/80. Kemudian, bagaimana Sabrina yang termasuk dalam tekanan darah rendah? Kalau misalnya Ibu bilang 125/78, apakah sudah termasuk golongan tekanan darah tinggi? 125/78. Masih normal, Bu. Masih normal. Nah, coba sekarang ini contoh. Ini contoh belum mengambil data. Ya, misalnya kita ambil female atau perempuan. Kemudian Ibu klik measure blood pressure, mengukur tekanan darah. Nah, misalnya Ibu ini yang pakai baju daster warna ungu, 119/78. Kita tulisnya di LKPD-nya adalah 119 sistolnya, diastolnya 78. Nah, ini tekanan darahnya bagaimana? Normal atau darah tinggi atau darah rendah? Normal. Normal, maka keterangannya normal dan seterusnya ya. Oke, paham sampai sini cara mengisi LKPD-nya, Nak? Paham, Bu. Bagus. Oke, kalau sudah paham bagus. Kalau sudah terkumpul semuanya nanti, masukkan ke dalam grafik batang. Normalnya berapa? Misalnya tadi dapat normalnya ada 3 bagian pria. Maka taruhlah di sini 3 diarsir kayak kemarin. Oh iya, Bu. Paham. Nah, ini yang kenapa Ibu bilang data itu harus klasikal atau data secara keseluruhan ya. Bisa? Siap. Oke, nah ini sekarang kita ngambil data. Kelompok pertama pria. Nah, ini datanya. Percobaan kedua. Wanita untuk kelompok pertama, rentang usia 11 sampai 17, ya. Baik. Sekarang catat. Bentar ya, Bu. Ibu riset.
Nah, berikutnya percobaan kedua yaitu laki-laki dengan rentang usia kelompok kedua. Nah, ini sudah dicatat ya. Oke, bagus. Dan sekarang oke, nah sekarang Ibu mau tanya dulu, sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, nah sekarang coba tunjukkan dulu mana LKPD-nya. Sudah siap semua tabelnya? Grafiknya? Tabelnya, Bu. Ya, grafiknya sudah. Oke. Oke, bagus. Grafiknya sekarang, grafiknya. Agustria mana grafiknya, Nak? Siti Hasanah boleh. Oke, Via boleh. Sabrina, bagus. Cynthia, mantap. Yang ini sudah selesai kan? Yang grafik tadi kan? Iya, Bu. Oke. Udah. Sekarang yang verification. Baiklah, siapa di antara kalian yang ingin mempresentasikan berapa tekanan darah rata pria dan wanita secara kumulatif atau secara klasikal berdasarkan data di atas? Cynthia, coba berapa ratanya nak bacakan? Dari grup 1 umur 11 sampai 17 tahun, nilai rata pria 115,8 per 74,3. Nah, itu normal atau darah rendah atau darah tinggi? Normal, Bu. Baik, lanjut grup 3. Grup 3 umur 45 sampai 54 tahun. Untuk pria 135,7 per 85,5 itu tekanan darah tinggi. Dari yang sudah disampaikan oleh Cynthia berdasarkan perolehan pada grup 1, grup 2, dan grup 3 yaitu... Baiklah, Anda sekalian sudah dibuat semuanya dari seluruh kegiatan ini. Oke, coba Via sebutkan salah satu kesimpulan yang bisa kamu bentuk. 1. Tekanan darah normal menurut sistol dan diastolnya 120 per 80. Faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah seperti umur. Semakin tua umur seseorang, maka semakin besar resiko terkena darah tinggi. Bagaimana dengan jenis kelamin tadi, Sabrina? Kalau semua tahapan tersebut sudah selesai, kalian boleh klik tes formatif 2 atau kuis, ya. Nah, di sini ada 3 kali pengulangan. Jadi sampai dengan nilainya 100, upload LKPD virtual lab untuk mengukur tekanan darah, kemudian diskusinya sudah dijawab, kemudian tes formatif 2-nya sudah dikerjakan, maka selesailah pembelajaran kita untuk sistem peredaran darah part 2 atau bagian kedua ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan karena perubahan cuaca ini juga semakin tidak menentu, dan ini sudah mau masuk bulan Desember, artinya sudah ada gelombang COVID berikutnya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan pergi-pergi tanpa menggunakan masker, kurangi berinteraksi dengan keramaian, tetap jaga kesehatan, makan seimbang, tidur yang cukup, dan yang terpenting adalah kerjakan tugasnya dengan baik. Oke? Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta didik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.